Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Sudah siap belum buat mulai ibadah kita hari ini? Tapi Kakak Anggi masih lihat nih, ada adik-adik yang masih jalan-jalan, masih ada yang berdiri. Semua harus duduk rapi, kita mau memuji nama Tuhan. Kakak mau undang adik-adik untuk berdoa, kita mau saat teduh sejenak, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Amin. Nah, sekarang Kakak Anggi mau ajak adik-adik untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Setiap kata-kata besar adik-adik renggangkan tangannya, kasih yang besar sekali buat Tuhan. Oke, buat adik-adik yang nggak tahu lagunya, boleh sama-sama ikut dengan kakak sambil pakai gerakannya ya. Kasih senyumnya buat Tuhan. Kakak mau lihat senyumnya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kakak mau undang adik-adik satu kali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Halo anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Saya ajari be hamion sude, asalam hubota hami dalan si dalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita baca kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya, lalu berbaringlah dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya,
dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semuanya kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, cerita ini dikisahkan atau bermula dari kisah di mana Yakub mendahului abangnya Esau menerima berkat dari ayah mereka Ishak. Saat itu Ishak sudah sangat tua dan tidak dapat lagi melihat. Ishak mau memberkati anak sulungnya Esau. Lalu disuruhnya lah Esau berburu seekor binatang untuk dimasak dan diberikan kepada Ishak. Ketika Esau masih pergi berburu, maka Ribka istri Ishak memberitahu rencana ayahnya Ishak itu kepada anaknya yang kedua, yaitu Yakub. Dan ibunya membantu Yakub untuk mempersiapkan makanan dengan memotong 2 ekor anak kambing dan diberikan kepada Ishak. Setelah Ishak memakan makanan yang disajikan oleh Yakub itu, lalu dia memberkati Yakub dengan berkat yang seyogyanya diberikan kepada Esau. Yakub sadar, anak-anak sekolah minggu, bahwa memang tindakannya itu salah. Ya, karena seharusnya Esau lah yang harus diberkati karena dia adalah anak sulung. Tetapi Yakub sadar akan tindakannya yang salah, timbullah rasa takut kalau nantinya ayahnya meninggalkan ayah dan ibunya dan abangnya Esau di desa dan rumah kelahirannya. Dalam pelarian itu, Yakub harus bermalam dan tidur di suatu tempat. Pada saat Yakub tidur di tempat itu yang mereka katakan tadi yang di dalam Alkitab itu, maka terjadilah apa yang diceritakan di dalam Nats ini. Dalam pelariannya, Yakub pergi dari Betseba ke Haran. Lalu Yakub sampai ke suatu tempat dan bermalamlah dia di sana. Karena memang matahari sudah terbenam. Ia mengambil sebuah batu dan meletakkannya sebagai bantal, ya, untuk dipakai sebagai bantalnya. Lalu karena mungkin dia sudah capek, berlari untuk supaya jangan dikejar oleh abangnya atau bapaknya atau siapalah, maka dia tertidur pulaslah dia. Lalu Yakub bermimpi. Dalam mimpi Yakub, dia melihat ada tangga yang dari langit sampai ke bumi tidak putus. Dan dia melihat bahwa di dalam tangga itu ada malaikat yang lalu lalang turun naik di atas tangga itu. Dan dilihatnya lah Tuhan berdiri di sampingnya. Lalu berfirmanlah Tuhan, katanya, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring di mana Yakub tadi tidur akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, ke sebelah utara, ke sebelah selatan. Dan oleh serta
keturunanmu, semuanya kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Anak-anak sekolah minggu, ketika Yakub terbangun dari tidurnya, ia dalam ketakutan. Dia berkata dalam dirinya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini adalah gerbang pintu surga. Lalu pagi-pagi keesokan harinya, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya tadi, bantalnya itu tadi, dan mendirikan di situ sebuah tugu dan menuangkan minyak di atasnya, dan ia menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Bet dan El. Bet itu rumah, El itu Allah, rumah Allah. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, kepada orang tua haruslah mencintai semua anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Kalau kita lihat tadi bagaimana bagaimana Ishak tadi memperlakukan anak-anaknya. Yang pertama harusnya Esau yang diberkati. Tetapi oleh karena ibunya menginginkan supaya Yakub yang diberkati, maka ibunya merencanakan agar berkat daripada bapaknya Ishak itu harus diberikan kepada Yakub. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya tanpa memilih-milih atau tanpa membeda-bedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Sebab apa? Karena anak-anak ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah memilih-milihkan supaya diberikan semua perempuan, semua orang pintar, semua orang yang berhasil, tidak. Tetapi Tuhan menganugerahkan anak ini kepada orang tua, supaya orang tua jelas dan benar, tulus dan ikhlas menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan mengajarkan cinta kasih Tuhan kepada anak-anak, sehingga tumbuh kembang anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Kasih sayang orang tua kepada anak-anak haruslah sama, seimbang, baik dari anak yang pertama atau anak sulung maupun anak yang terakhir atau anak siap pudan atau anak yang di tengah. Tidak boleh melupakan 1, 2, 3, 4, 5 anaknya. Yang pastinya Tuhan akan memberkati orang tua jika orang tua mampu menunjukkan kasih sayangnya kepada semua anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, kita mau melihat dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang memberkati Yakub, meskipun Ishak ayahnya yang ditunjukkan untuk memberikan berkat, tetapi melalui Ishak Tuhan memberkati Yakub, bahwa oleh karena Yakub dan keturunannya lah, di sanalah berkat Tuhan akan nyata. Tuhan memberkati Yakub seolah-olah
anak-anak sekolah minggu, kita melihat bahwa di sini Yakub di dalam mimpinya itu bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memberkatinya dan keturunannya seperti tanah banyaknya, artinya tidak dapat dihitung. Kalau kita lihat, Yakub adalah anak penurut. Nah, anak-anak sekolah minggu pun harus demikian. Kita menjadi orang yang takut Tuhan, menjadi orang yang penurut kepada orang tua, maka lihat, akan diberkati. Diberkati oleh Tuhan. Ya, ingat ya, jika kita menjadi anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang percaya Tuhan, maka yang kedua dikatakan kepada kita supaya kita menghormati orang tua kita. Sebab orang tua kitalah yang membesarkan kita. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kita diinginkan Tuhan supaya dalam hidup kita senantiasa menghormati orang tua. Yang ketiga, lihat, ketika Yakub menerima berkat Tuhan lewat mimpinya itu, dia berjumpa dengan Tuhan, melihat tempat itu sungguh luar biasa dahsyatnya. Ada seolah-olah tangga yang dari bumi sampai ke langit, lalu ada malaikat turun naik, lalu dia berkata, wah, luar biasa tempat ini, dahsyatnya tempat ini. Karena apa? Dia melihat pintu surga terbuka. Anak-anak sekolah minggu, apa mau dikatakan di sana? Lewat mimpinya itu dia semakin dikuatkan dan percaya kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah anak yang dipilih, dikasihi oleh Allah. Itu makanya lewat mimpinya itu dia ambil batu yang menjadi bantalnya tadi, lalu ditempatkan, ditancapkan, dia membangun tugu sebagai tanda bukti bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi di tempat itu. Lalu dia menamainya Betel, artinya rumah Allah. Disitulah dia membangun persekutuannya dengan Allah, dengan membangun tugu itu sebagai tanda simbol bahwa dia pernah berjumpa dengan Allah lewat mimpinya. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Anak-anak sekolah minggu, sudah hampir 3 tahun kita tidak datang bergereja, berjumpa, bersekutu di rumah Tuhan. Tetapi meskipun demikian, jangan lupa untuk tetap membangun persekutuanmu dengan Allah dimanapun. Ya, dimanapun kita boleh beribadah kepada Allah. Mari sama-sama kita berdoa supaya minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan kita kembali bersekutu di gereja kita, dan kita boleh beribadah bersama-sama di gereja kita. Ya? Mau tidak? Pastilah kita mau. Kan semua sudah rindu toh untuk beribadah bersama? Karena itu mari kita doakan supaya kita di dalam keadaan sehat dan gereja terbuka untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu, membangun rumah Tuhan. Itulah kerinduan Allah dalam hidup kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua
Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, bagus kalau begitu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal yang 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Yakub bermimpi. Adik-adik, siapakah Yakub? Yakub adalah anak Ishak. Yakub mendapat berkat dari Ishak sebagai anak sulung. Hal itu terjadi ketika Esau, saudara Yakub, menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian adik-adik, Yakub menipu ayahnya Ishak, dan Yakub mendapat berkat sebagai anak sulung. Hal itu membuat Yakub sangat ketakutan karena Esau saudaranya sangat marah. Akhirnya Yakub pergi ke tempat pamannya menurut perintah ayah dan ibunya, dan Yakub pun tinggal di sana. Adik-adik, dalam perjalanan ketika Yakub berangkat, ia sampai di sebuah tempat yang baik untuk beristirahat. Yakub pun tidur di tempat itu. Dalam tidurnya, Yakub bermimpi. Ia melihat sebuah tangga di atas tanah sampai ke langit, dan ia melihat malaikat Allah naik turun tangga, dan Tuhan berdiri dekat tangga dan berkata, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya dan ia pada mimpinya, ia ingat juga pada firman Tuhan, dan ia menyadari ternyata Tuhan ada di sini, yaitu di tempat Yakub berada. Pada keesokan harinya, Yakub mengambil batu yang dipakainya untuk alas tidurnya. Lalu ia membuat sebuah tugu dan menuangkan minyak di situ. Yakub beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, tahukah kita bahwa Allah yang telah menyatakan diri kepada Yakub dan telah berfirman kepadanya adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak nenek moyangnya. Janji yang sebelumnya dibuat kepada ayahnya diulangi kembali dan disahkan kepadanya, dan juga janji-janji yang baru dibuat untuknya bahwa Allah akan menyertai Yakub dan melindunginya kemanapun ia pergi. Nah, adik-adik, Yakub mengerti
mengerti dan percaya bahwa itu adalah Allah, benar-benar Allah, Allah yang hidup, yang patut disembah. Maka Yakub beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, lewat kisah ini kita diajarkan bahwa ada Allah yang hidup, yang berfirman kepada kita lewat firman-Nya. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Nah, kalau adik-adik percaya kepada Allah yang hidup, maka kamu adalah orang yang paling bahagia. Percayalah adik-adik seperti Yakub. Maka kamu akan hidup olehnya. Nah, harus tetap percaya adik-adik pada Tuhan. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Saya lopokon mahatami tu bagasan rohakon, asaman perbue di bagasan ngulukon. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak Fani akan membacakan Warta Sekolah Minggu hari ini, Minggu 10 April 2022. Yang pertama, jumlah anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang bersekolah minggu di 3 April 2022 adalah sebanyak 96 orang anak. Yang kedua, persembahan. Adik-adik sekolah minggu boleh mengumpulkan persembahannya ke rekening yang sudah tertera di dalam warta berikut ini. Yang ketiga, kegiatan kelas. Setelah ibadah hari ini, adik-adik boleh mengikuti kegiatan kelas di kelasnya masing-masing melalui link Zoom meeting yang dibagikan di grup orang tua. Yang keempat, grup WA orang tua anak sekolah minggu. Bagi Amang dan Inang yang belum terdaftar ke dalam grup orang tua, boleh menghubungi Kakak Rondang Panjaitan di nomor berikut. Yang kelima, acara Parheon Pasca Sekolah Minggu tahun 2022. Sehubungan dengan akan diadakannya acara Parheon Pasca Sekolah Minggu HKB Pasar Rebo tahun 2022, maka adik-adik diajak untuk mendaftar diri adik-adik mengikuti lomba. Lomba kita di tahun ini ada dua, yaitu lomba wajib dan juga lomba umum. Nah, adik-adik untuk lomba wajib nanti akan di-share oleh kakak guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Jadi adik-adik kelas kecil 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 wajib mengikuti lomba tersebut. Kemudian untuk lomba umum, linknya akan dibagikan di grup orang tua. Jadi adik-adik juga harus mendaftarkan untuk mengikuti lomba umum. Kemudian adik-adik juga boleh berpartisipasi dalam setiap lomba dan jangan lupa diingat tanggal-tanggal deadline untuk pengumpulan video ataupun hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan lomba tersebut. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima sekeluarga. Begitu juga dengan kegiatan sekolah yang masih berjalan dengan lancar, meskipun situasi COVID. Tuhan, kami berharap COVID-19 ini cepat musnah dari muka bumi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin merayakan Hari Paskah dan perheheon sekolah minggu. Berkatilah berjalan dengan lancar ya Tuhan. Begitu juga dengan kakak kelas kami, kelas 6, yang ingin melaksanakan ujian sekolah. Bimbinglah mereka dan berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa lulus dan mendapat nilai yang baik. Dan teman-teman kita yang berulang tahun ya Tuhan, berikanlah panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak Fani mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dengan sukacita dengan judul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik yang tahu lagunya atau yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita pakai gaya, kita mau bernyanyi Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sepertinya adik-adik kalian kurang semangat. Kita mau puji Tuhan satu kali lagi. Kita mau bernyanyi. Tetap tersenyum ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anak sekolah minggu, jangan lupa mengumpulkan persembahannya dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.